Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, dan kali ini adalah cuplikan dari misteri dunia Trans 7, di mana yang menjadi narasumber adalah Cecep Supriyadi dari Sputik, yaitu saya sendiri. Seperti yang kalian ketahui, misteri dunia itu tayang setiap hari pada jam 11:15 waktu Indonesia Barat dan hanya ada di Trans 7. Kemudian pada cuplikan kali ini kita akan membahas tentang video-video yang ditayangkan oleh Bangku Kosong TV. Dan Bangku Kosong TV itu mengeksplor tempat-tempat yang ditinggalkan. Dan kali ini tempat-tempatnya itu adalah rumah-rumah yang ditinggalkan oleh para artis-artis Indonesia. Silakan kalian simak. Hutan yang masih bagus dan ditinggalkan begitu saja. Seperti sofa yang kotor lantaran tidak pernah dibersihkan ataupun dipakai ini. Di area dapur terlihat bekas genangan air mengering terbalut lumut, dengan bagian atapnya yang tampak bocor, hingga membuat ruangan ini semakin terlihat kotor. Dan di tempat inilah, hal berbau negatif pun tersingkap oleh pengamatan sang indigo. Jadi bentuk visualisasi yang saya dapat itu wajahnya itu seperti anjing, tapi tubuhnya ini memiliki 4 tangan, kemudian membawa gada dan dia itu sangat gagah ya, berotot. Kemudian sosok ini itu sebetulnya memang penjaga di situ. Di lantai 2, dengan meniti sedikit anak tangga, terdapat 4 kamar yang kondisinya masih terlihat cukup baik. Namun suasana tidak nyaman pun kemudian menyeruak, dan diyakini mampu membuat bulu kuduk berdiri saat memasukinya. Astagfirullahaladzim. Itu suara apa itu barusan? Assalamualaikum. Kelawar men. Habis gua siapa? Ketika saya masuk ke satu ruangan tersebut, itu berasa seperti ada yang memantau terus, dan juga ketika saya keluar seperti dia mengikuti dari belakang saat saya eksplor di rumah Lydia Kando ini. Di salah satu kamar, saya mendapatkan visual perempuan yang sangat menyeramkan seperti ini nih. Jadi perempuan ini seperti marah kepada yang membuat video, dan dia ini itu wajahnya itu sangat menyeramkan, kemudian giginya itu taring semua, dan dia memakai kemben, kemudian memakai sanggul, dan dia ini seperti mau mengusir. Dan di kamar yang satu lagi, saya melihat 3 sosok anak kecil, tapi satunya lari waktu kamera masuk ya, waktu ditangkap sama kamera. Jadi saya bisa memvisualkan 2 saja nih sosok yang ini yang ada di situ. Kemudian wajah mereka ini seperti marah, seperti murka ya, karena mereka divideokan gitu. Dan sosok ini juga, ini sebetulnya bilangnya itu diajak untuk ada di tempat itu oleh sosok perempuan tadi. Ada pula sebuah ruangan misterius di bagian atas rumah ini. Di lantai ini, ada sebuah ruangan berisi kolam-kolam kecil yang dibiarkan begitu saja. Suasana mencekam dan seram pun kian begitu terasa di dalam ruangan ini. Bahkan tak hanya itu saja, di dalam ruangan ini juga terlihat banyak kelelawar berukuran besar. Bawa kelawar teman-teman. Namun, benarkah hewan itu adalah kelelawar sesungguhnya? Astagfirullahaladzim. Ada 2 sosok manusia kelelawar. Jadi sosok ini itu satunya karena direkam, akhirnya satunya lari dan satunya lagi itu marah. Nah, sosok itulah yang saya dapat visualnya seperti ini nih. Jadi itu dia marah sama penelusur tadi, dan posisinya seperti ini. Badannya besar, kemudian memiliki sayap yang lebar, kemudian matanya itu putih semua.
Potret rumah mewah terbengkalai milik artis senior yang berada di Bogor, Jawa Barat, belakangan mencuri perhatian. Hunian ini kabarnya telah ditinggalkan selama lebih dari 30 tahun lamanya. Puluhan tahun tak dihuni, rumah yang dulunya mewah ini kini hampir tenggelam oleh semak dan belukar. Bangunannya pun banyak yang roboh di beberapa sudut. Dan sekarang kalian bisa lihat sendiri pepohonannya ini udah ditebang-tebang. Menurut sang penjaga, rumah ini milik seorang artis senior yang menikah dengan orang Jerman. Namun sayangnya, ia tak mau mengungkap lebih jauh perihal identitas sang pemilik properti dengan alasan kerahasiaan pribadi. Saat masuk ke dalamnya, terdapat air mancur dengan patung khas rumah-rumah mewah di masa lalu. Bangunan ini pun tampak memiliki gaya Eropa lawas, lengkap dengan cat berwarna putihnya. Namun kini, suasana rumah itu justru nyaris terlihat seperti hutan dengan aneka tanaman merambat yang tumbuh di setiap sisinya. Ini sekarang, dan di depan gua ini ada 2 batu besar, di mana Di halaman rumah terdapat 2 batu besar yang menjadi penanda pernah ada peristiwa bencana alam banjir bandang di masa lalu, yang menewaskan beberapa orang di sekitar lokasi tersebut. Bahkan sebelum menelusuri lebih jauh ke dalam, sesosok makhluk misterius tampak menunjukkan jati dirinya, tepat di depan rumah. Saya visualkan seperti ini nih. Jadi orang tua ini sosoknya menghadap ke samping, kemudian dia menengok ke kamera. Jadi dia ini mengawasi. Dan sosok ini itu adalah penunggu atau lebih tepatnya yang menguasai daerah situ. Sosok ini itu memiliki energi yang sangat besar dan dia itu mengetuai yang semua ada di rumah itu, dia yang mengetuainya. Angin-angin itu sebenarnya bisa masuk ke dalam ruangan, cuma rumah ini nggak tahu kenapa udaranya itu panas, bahkan saya ngerasain itu nggak ada angin sedikit pun masuk ke dalam rumah tersebut. Ketika memasuki bagian dalam rumah, sosok makhluk misterius lainnya pun seolah menyambut secara mengejutkan. Meskipun rumah itu memiliki penjaga yang hebat, yang memiliki energi metafisik yang kuat, tapi saya heran, ada visual seperti ini nih. Jadi visualnya itu manusia, tapi badannya ini badan ular, dan ini memiliki energi negatif yang sangat tinggi. Jadi makhluk ini seperti didatangkan oleh seseorang. Biasanya makhluk ini itu digunakan untuk proses ritual atau mungkin sihir untuk mengerjai sesuatu. Tak hanya tampak megah di luarnya saja, rumah ini pun memiliki kamar dan ruang tamu besar yang masih terlihat sisa-sisa kemewahannya, meski sudah rusak tergerus zaman. Lagi-lagi gue diserang kelelawar, men. Dan ketika penelusur menghampiri 2 ruang kamar mandi, ia tak menyadari bahwa ia hanya berjarak sekitar 1 meter dari sosok makhluk misterius yang lainnya. Dan itu adalah bagian kamar mandinya, teman-teman. Saya gambarkan seperti ini sosoknya. Jadi wajahnya pucat, matanya putih, kemudian memiliki rambut sebahu ya. Dia ini menoleh ke kamera dan tersenyum. Nah, sosok ini itu bukan penghuni asli rumah itu. Jadi sosok ini sebetulnya saya yakin ada proses orang mengubur bayi, kemudian bayi itu bukan hasil hubungannya bagus ya. Jadi bayi hasil aborsi dikuburkan di rumah itu. Teman, di depan gue ini adalah rumah mewah yang sudah lama banget terbengkalai. Konon, rumah milik artis berinisial M yang pernah beken dalam film catatan si boy di era tahun 80-an ini dibiarkan terbengkalai karena ada hal ganjil di dalamnya. Seperti apa penelusurannya setelah yang satu ini? Tetap di Misteri Dunia. Sebuah rumah terbengkalai selama 15 tahun lamanya di Majalengka. Konon, rumah ini milik seorang artis papan atas Indonesia yang pernah meraih piala citra di usia muda dalam film Cinta di Balik Noda.
Ia merupakan artis berinisial M keturunan Belanda yang sering memerankan tokoh antagonis dan menapaki popularitas di tahun 80-an melalui film catatan Si Boy. Konon, karena sudah terkenal, ia pun memutuskan pindah ke Jakarta bersama orang tuanya. Aduh, ngeri gua, ngeri ular loh. Rumah itu pun sempat digunakan warga sekitar untuk menggelar pengajian, sebelum akhirnya dibiarkan kosong dan tak terpakai. Bahkan kini, kondisinya sudah banyak diselimuti semak dan pepohonan tinggi layaknya rumah di tengah hutan. Kita lewat jendela aja, cuy. Nah, ini ada jendela di sini. Ini kayaknya kita bakal cosplay maling ya di sini nih. Pintu masuk yang sudah tertutup semak belukar membuat sang penelusur mencoba memasuki rumah ini melalui jendela untuk menghindari hadangan hewan buas yang tidak diinginkan seperti ular. Assalamualaikum. Menelusuri ruangan demi ruangan, sang penelusur tak menyadari bahwa rumah itu kini dihuni sosok urban legend Indonesia yang namanya sudah sangat tersohor. Sosok itu pun sepertinya sudah mengawasi sejak kedatangannya. Ketika saya eksplor di rumah artis senior berinisial M ini, saya merasakan adanya sosok yang mengintai di dalam ruangan tersebut. Di dalam ruangan itu saya melihat sosok kuntilanak dari arah ini ya, dari arah kanan ke kiri. Dia tuh bergeser pelan banget dan saya tangkapnya sosoknya seperti ini. Memiliki rambut yang sangat panjang, kemudian dasternya itu seperti daster orang Belanda. Jadi dasternya itu putih bersih seperti orang Belanda dan sosoknya ini itu memiliki aura magis yang sangat kuat. Jadi aura metafisiknya itu kuat banget. Nah, sosok ini itu memang ditempatkan di rumah itu untuk menjaga rumah itu. Jadi rumah itu selalu diselimuti sama sosok ini. Setiap siapapun yang berbuat aneh-aneh di rumah itu akan dihantui sama sosok ini karena memang dia itu memang ditempatkan di situ. Ini sini bagian. Dan di salah satu kamar mandi luas yang berada di samping pintu masuk itu, sosok lainnya pun seolah tampak berdiam diri mengawasinya. Ini sosok gundul dan hitam pekat ini itu dibuang orang ya. Jadi ada orang yang membersihkan tempat lalu membuangnya ke rumah itu. Jadi si sosok ini bukan asli penghuni tempat itu. Dia didatangkan, tapi karena energinya juga kuat, dia dibiarkan saja sama sosok kuntilanak tadi. Di depan gua ini adalah rumah mewah yang sudah lama banget terbengkalai. Satu lagi rumah terbengkalai milik artis menjadi sorotan banyak warga dan berada di kota Jakarta. Konon katanya, rumah satu ini milik penyanyi era 80-an yang merupakan adik ipar dari penyanyi legendaris Indonesia bernama Ebit G.Ade. Kolam renangnya men yang tadi tuh kan. Sebuah kolam renang yang sudah terbengkalai nyatanya memperlihatkan sisa-sisa kemegahan rumah ini di masa lalu. Namun, kolam renang itu kini terisi air hujan yang tampak keruh berselimut lumut, dengan banyak sampah berserakan hingga terlihat begitu kumuh. Di area dalamnya, sebuah telepon klasik tampak masih menempel erat di dinding salah satu ruangannya. Perlu diketahui, puluhan tahun lalu, telepon rumah merupakan sebuah kemewahan yang merupakan benda prestisius bagi sang pemilik rumah sultan di masanya. Sayangnya, beragam kemewahan di area rumah itu kini berubah menjadi menyeramkan. Adanya interaksi yaitu besi yang dipukul seolah-olah menandakan saya disuruh pergi dari rumah tersebut. Benar saja, tak menunggu waktu lama, sesosok makhluk astral seolah menyambut di lorong selepas tangga besi menuju atas. Perempuan rambutnya sebahu, keriting, kemudian wajahnya itu pucat putih dan memakai seperti shawl ya, seperti selendang yang diikatkan
di lehernya. Nah, saya gambarkan perempuan ini seperti ini nih. Nah, makhluk ini datang sendiri ke rumah itu. Jadi makhluk ini seperti datang sendiri karena ada suatu hal atau mungkin ada yang ditanam di rumah itu yang dia senang gitu. Jadi ada orang jahil yang menanamkan sesuatu di rumah itu, kemudian makhluk ini datang nih. Nah, makhluk ini itu biasanya digunakan orang untuk menghancurkan usaha. Disusul lagi dengan munculnya sebuah penampakan yang tak biasa. Kemudian sini teman-teman. Di sudut ruangan lainnya, itu saya menangkap visual sosok anjing, tapi memiliki badan seperti manusia dan memiliki ruas tulang belakang yang menonjol keluar. Ya, bentuknya seperti ini. Sosoknya seperti ini. Bulunya hitam pekat. Kemudian wajahnya menyeramkan. Dan memang sosok ini itu dengan sukarela menghuni tempat ini. Jadi dia ini dipelihara seseorang, tapi dibiarkan untuk menghuni tempat ini, untuk menjaganya dari orang-orang jahat. Ini tinggalnya di lantai atas ini. Yang mengejutkannya lagi, ternyata rumah terbengkalai yang telah ditinggalkan selama 20 tahun oleh sang empunya ini masih ditinggali oleh seorang penjaga rumah di lantai atas. Apa itu? Itu suara apa itu? Sayangnya ia tak mau disorot dan berbagi cerita. Hingga kisah-kisah di rumah penyanyi ini pun masih menjadi misteri yang tak terungkap. Sebuah rumah memang tidak dianjurkan untuk tidak dihuni dalam jangka waktu yang lama, baik secara ilmiah maupun supranatural. Lalu bagaimana cara mengusir aura negatif jika rumah sudah terlanjur ditempati makhluk-makhluk tak kasat mata? Setelah yang satu ini, tetap di Misteri Dunia. Rumah adalah tempat bagi manusia untuk berlindung, beristirahat, dan melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupannya. Rumah yang tidak ditempati lama beresiko rusak lebih cepat karena tertutup rapat sehingga cahaya matahari dan sirkulasi udara tidak masuk dengan baik ke dalamnya. Dari sisi supranatural, makhluk astral dipercaya lebih senang menempati rumah kosong dan juga kotor. Bukan tanpa alasan, mereka rupanya menghindari kontak langsung dengan banyak manusia. Namun jika harus menempati kembali rumah yang sudah lama ditinggalkan, mengucapkan salam dan membacakan ayat suci di setiap ruangan menjadi salah satu usaha yang perlu dilakukan. Sehingga dipercaya, makhluk-makhluk tak kasat mata akan merasa tidak nyaman dan berpikir mereka tidak memiliki tempat lagi di rumah terbengkalai itu. Walau alam bisawab. Masih banyak misteri di dunia ini yang tidak terungkap dan menjadi tanda tanya. Ada yang sedikit tersingkap, namun banyak juga yang belum terpecahkan. Bersama saya Bimo Kusumo. Sampai berjumpa di Misteri Dunia selanjutnya. Selain berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tentu saja kita harus melakukan yang namanya ikhtiar. Untuk saya sendiri, biasanya sebelum kita menghuni sebuah tempat yang sudah lama ditinggalkan, maka saya akan menyiapkan cuka makan, kemudian garam, lalu saya campur dan saya tebarkan di setiap tempat sebelum tempat itu dibersihkan atau mungkin dirapikannya. Karena cuka dan garam itu sangat tidak disukai oleh makhluk-makhluk metafisis, apalagi makhluk metafisis itu memiliki energi yang jahat. Jadi secara alami, kandungan di dalam cuka dan garam itu akan membuat mereka mati rasa, kemudian membuat mereka itu merasa tidak nyaman dengan baunya. Untuk kalian yang saat ini sedang menghuni rumah yang sudah lama ditinggalkan, tidak ada salahnya jika kalian mencoba hal yang saya sebutkan tadi. Itu hanya bentuk ikhtiar kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan bisa dilakukan oleh siapapun
agama apapun, tapi tetap saja kita harus selalu berpegangan prinsip pada iman kita. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan inilah sebelum pukul 3. Terima kasih.